Perkenalkan, nama saya Pandu Ginian dan Jaya, nomor absen 34 dari 1048. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait perbandingan vektor dan koordinat. Perbandingan vektor dan koordinat pada materi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu rumus perbandingan vektor dan rumus perbandingan koordinat. Nah, untuk rumus perbandingan koordinat itu dibagi menjadi dua, yaitu rumus perbandingan koordinat titik di R2 dan rumus perbandingan koordinat titik di R3. Nah, yang pertama ada perbandingan vektor. Perbandingan vektor dibagi menjadi dua lagi, yaitu perbandingan vektor di dalam pada ruas garis dan perbandingan vektor di luar pada ruas garis. Nah, untuk perbandingan vektor di dalam pada ruas garis itu misalkan ada sebuah garis pada gambar, yaitu garis AB yang berada atau berisi titik P di antara dua titik tersebut. Nah, dalam posisi ini titik P membagi ruas garis AB dengan memiliki besar perbandingan, yaitu M dan N. Nah, kondisi ini terjadi saat titik P berada di antara titik A dan B. Nah, dalam menentukan koordinat titik P pada suatu perbandingan vektor dapat dilihat pada persamaan berikut. Nah, suatu vektor P itu bisa dicari koordinat titiknya melalui rumus ini, yaitu vektor P sama dengan perbandingan M dikali titik B ditambah perbandingan N dikali A dibagi M tambah N. Untuk yang kedua, yaitu perbandingan vektor di luar pada ruas garis. Perbandingan vektor di luar pada ruas garis untuk kasus titik pembagi P berada di luar ruas garis dibedakan menjadi dua kondisi. Pertama adalah titik P yang membagi vektor pada ruas garis berada sebelum ruas garis. Yang kedua, yaitu titik P yang membagi vektor pada ruas garis berada setelah ruas garis. Perbedaan kondisi ini didasarkan pada besar nilai pembanding pertama dan kedua. Untuk kasus yang pertama, titik pembagi P berada sebelum ruas garis AB. Nah, pada kondisi ini terjadi saat titik P pembagi ruas garis AB di luar dengan letak titik P berada sebelum ruas garis AB. Dengan kata lain, letak titik P berada sebelum titik A. Kondisi ini terjadi saat nilai pembanding pertama atau M lebih kecil dari pembanding kedua atau N, sehingga memenuhi M lebih kecil daripada N. Nah, berikut perhatikan pada gambar yang digunakan untuk menentukan letak koordinat titik P. Nah, pada gambar terdapat ruas garis, yaitu titik P berada sebelum ruas garis AB, sehingga titik P ke titik A memiliki perbandingan M dan titik P ke titik B memiliki perbandingan N, sehingga ruas garis PA berbanding ruas garis PB itu menghasilkan perbandingan M berbanding N, sedangkan ruas garis AP berbanding ruas garis PB itu menghasilkan perbandingan min M berbanding N. Nah, untuk menentukannya digunakan rumus sebagai berikut, yaitu vektor P sama dengan min perbandingan nilai M dikali B ditambah nilai perbandingan N dikali A per atau dibagi nilai perbandingan M ditambah N. Untuk kasus yang kedua, titik pembagi P berada setelah ruas garis AB. Nah, kondisi kedua ini yaitu titik P membagi ruas garis AB di luar dengan P terletak setelah ruas garis AB. Nah, keadaan ini terjadi saat nilai pembagi M lebih besar daripada N, atau bisa juga disebutkan nilai pembagi pertama lebih besar dari nilai pembagi kedua. Nah, untuk menentukan koordinat titik P dapat menggunakan persamaan di bawah ini. Nah, silahkan perhatikan pada gambar. Nah, pada gambar terdapat dua ruas garis, yaitu garis AB dan satu titik P. Nah, titik P ke titik B memiliki nilai N, sedangkan titik A ke titik P memiliki nilai M. Dan didapat perbandingan ruas garis AP berbanding ruas garis BP itu memiliki perbandingan M berbanding N, sedangkan ruas garis AP berbanding ruas garis PB memiliki perbandingan M berbanding min N. Nah,
Jadi untuk menentukan koordinat titik P yaitu nilai M dikali B ditambah nilai min N dikali A dibagi nilai M dikurang nilai N. Nah, untuk materi yang kedua yaitu rumus perbandingan koordinat. Nah, sebelumnya sudah saya katakan rumus pada perbandingan koordinat itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu rumus perbandingan koordinat di titik di R2 dan di R3. Nah, untuk rumus perbandingan koordinat titik di R2 di sini saya akan jelaskan. Nah, silahkan perhatikan pada gambar di samping ini. Nah, pada gambar di samping itu terdapat suatu segitiga dengan 3 buah vektor, yaitu vektor A, vektor C, dan vektor B. Nah, vektor B memiliki koordinat di B, vektor A memiliki koordinat di titik A, dan vektor C memiliki koordinat di titik C. Nah, apabila titik C membagi ruas garis AB dengan perbandingan AC berbanding CB, yaitu M berbanding N, maka vektor dapat ditentukan dengan rumus X sama dengan M X2 ditambah M X1 dibagi M tambah N. Dan untuk nilai Y, M Y2 ditambah M Y1 dibagi M plus N. Nah, untuk yang kedua yaitu rumus perbandingan koordinat di titik di R3, yaitu bisa kalian perhatikan gambar di bawah ini. Sama seperti gambar sebelumnya, namun yang membedakan hanya titik koordinatnya. Karena ini merupakan titik di R3, maka memiliki 3 koordinat. Nah, bila titik C membagi ruas garis yang menghubungkan titik A yang memiliki koordinat X1, Y1, dan Z1, dan B memiliki koordinat X2, Y2, dan Z2 dengan perbandingan M berbanding N, maka koordinat titik C dapat ditentukan dengan rumus X sama dengan MX2 plus MX1 dibagi M plus N. Y sama dengan MY2 plus MY1 per M plus N. Dan untuk nilai Z dapat ditentukan dengan MZ2 plus MZ1 dibagi M plus N. Nah, ini adalah contoh soal yang saya buat. Jika titik A memiliki titik koordinat di 3,2 atau memiliki koordinat 3 di sumbu X dan 2 di sumbu Y, dan titik B memiliki koordinat di 9 di sumbu X dan 5 di sumbu Y, dan memiliki perbandingan AC berbanding CB yaitu 2 berbanding 1, maka tentukanlah koordinat titik C. Nah, pada saat ini dapat diilustrasikan dengan gambar seperti gambar di bawah ini. Nah, dengan sudah kita ilustrasikan, maka kita akan bisa menentukan koordinat titik C dengan menggunakan rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk soal yang nomor 2, jika titik P memiliki koordinat di 1 pada sumbu X, 0 pada sumbu Y, dan 2 pada sumbu Z, dan titik Q memiliki koordinat di 5 pada sumbu X, 4 pada sumbu Y, dan 10 pada sumbu Z, dan memiliki titik M yang merupakan titik pada garis PQ atau antara P dan Q, maka tentukan koordinat M jika memiliki perbandingan PM berbanding MQ yaitu 3 berbanding 1. Nah, soal tersebut juga sudah saya ilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Nah, karena sudah saya ilustrasikan, maka kita akan bisa menggunakan rumus tadi dengan mudah dan dapat menemukan jawabannya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaklumi.